Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Baik semua kan? Alhamdulillah. Sekarang sudah memasuki pembelajaran di semester 2. Bapak harap untuk selalu meningkatkan belajarnya dan meningkatkan prestasi belajarnya. Bapak tak henti-hentinya untuk mengingatkan pada kalian untuk tetap menjaga 3M. Melakukan 3M ya. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak selama pandemi COVID ini. Baik, di semester 2 ini Bapak akan memberikan materi tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial ya. Sekarang masuk ke tema 6, di mana tema 6 itu IPS manusia dengan lingkungan alam dan pengaruh negatif interaksi manusia dengan alam. Kompetensi dasar di pembelajaran IPS yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruh terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat di Indonesia. Baik, yang pertama manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan semua makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri dari dua, yaitu lingkungan alam dibagi menjadi dua ya. Yang pertama benda mati, kemudian makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Contohnya di hutan banyak tumbuh-tumbuhan dan hasil pangan yang lainnya. Kemudian di perairan kita bisa menghasilkan ikan. Benda mati dan benda makhluk hidup saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Contoh interaksi antara benda mati dan makhluk hidup misalnya jenis tanah, suhu, curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Contohnya di pegunungan masih banyak sungai-sungai yang alami, bersih, jauh dari kotoran ya, masih fresh. Kemudian udaranya juga sejuk. Kalian juga pernah kan berlibur ke puncak atau ke pegunungan, menghirup udara segar. Nah, itulah salah satu contohnya. Kemudian, hubungan interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, interaksi yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Dan yang kedua, interaksi yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu contoh cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa yang ada di lingkungan. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya
dapat tumbuh dengan baik. Kemudian pada nelayan, para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan yang banyak. Kemudian, manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang penyebabnya menurunnya hasil pertanian. Manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Baik, kemudian pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat, yaitu memenuhi kebutuhannya. Contohnya, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik, memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah, contohnya di sini. Siapa yang masih membuang sampah di selokan misalnya, kemudian di sungai-sungai? Jangan ya, karena membuang sampah di sungai dapat menghambat sungai, mengakibatkan dapat merusak lingkungan alam sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lainnya yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia itu sendiri. Contohnya ada kebanjiran. Interaksi manusia dengan lingkungan kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang dapat merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya terjadi banjir tadi, saluran air yang terganggu oleh sampah dan kegiatan manusia merupakan salah satu. Contohnya demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kemudian ada kebakaran hutan. Karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar yang diakibatkan dengan kelalaian manusia itu sendiri. Baik, sampai di sini pembelajaran. Ada pertanyaan apa tidak? Untuk interaksi manusia dengan alam dan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Bapak berpesan agar tetap menjaga kelestarian alam yang ada di daerah kalian dan tetap membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan, membersihkannya. Agar apa? Supaya tidak terjadi banjir, lingkungan yang kumuh, dan selalu memanfaatkan
dan selalu memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitar kalian. Jangan mengambil berlebihan, karena apa? Dapat merusak lingkungan juga. Baik, sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak, Bapak cukupkan sekian saja. Untuk kali ini belum ada tugas, kalian cukup merangkum saja ya. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.